Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali lagi ya dengan Bapak Febri dan sekarang ini Bapak akan melanjutkan materi yang minggu kemarin Bapak jelaskan. Nah, minggu kemarin Bapak baru sampai setengahnya menjelaskan tentang periodisasi sejarah ya. Dan definisinya itu apa, kenapa harus belajar sejarah, manfaatnya belajar sejarah itu apa. Dan sekarang Bapak akan melanjutkan dari materi yang kemarin. Bapak harap kalian ketika menonton video ini, kalian tulis di buku catatan sejarah kalian. Nanti Bapak akan tagih ya di akhir nanti. Di akhirnya kapan? Kalian gak usah tahu, pokoknya kalian tulis saja dulu itu. Nah, bisa kalian lihat dari slide ini ya, ada prasejarah, zaman hidup Buddha, zaman Islam sampai ke masa reformasi ini ya, di ujung situ. Situ ujung situ. Nah, di situ. Nah, ini tuh adalah contoh dari periodisasi sejarah. Nah, seperti contohnya ini, periodisasi sejarah. Jadi ada periode zaman prasejarah, ada periode zaman Hindu-Buddha, periode zaman Islam, periode zaman kolonial, dan seterusnya. Nah, jadi setiap periode sejarah, nih ya, prasejarah, itu zamannya itu berbeda-beda. Zaman prasejarah, zaman yang dimana peradaban itu masih sangat sederhana sekali, yang dimana ya kita ketahui orang-orangnya masih berburu dan meramu, masih gak pakai baju dan lain-lain. Itu di Indonesia ya, di Indonesia dan juga beberapa di luar negeri juga. Adapun zaman Hindu-Buddha, nah disinilah mulai masuk agama Hindu-Buddha di Nusantara atau sekarang Indonesia. Nah, ada lagi zaman Islam. Ketika masuknya zaman Islam, orang-orang sudah menganut agama Islam dan otomatis ketika zaman Islam teknologinya juga berbeda. Teknologi perkapalan di zaman Islam berbeda di zaman Hindu-Buddha. Nah, zaman kolonial kalian tahu Belanda mulai datang, Portugis mulai datang, Inggris mulai datang ya. Nah, ini zaman pendudukan Jepang. Ini udah beda lagi zamannya. Di sini udah ada mobil, udah ada pesawat terbang dan lain-lain. Dan sekarang kita hidup di masa periode sejarah yang namanya itu masa reformasi. Kalian sama Bapak hidup di masa reformasi atau masa sekarang. Ini itu. Dan ini adalah salah satu contoh dari periode sejarah ya. Gak mungkin lah orang contohnya yang hidup di periode zaman kolonialnya kurang lebih 400 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu, cara pikirnya itu sama kayak kita, enggak, berbeda banget mereka ini ya. Tapi ras masih tetap sama, yakni ras Malay. Teknologinya udah beda lah gitu. Jadi ini guna periodisasi itu untuk memetakan ya, mengkategorisasikan di zaman mana sih kita itu hidup, di zaman mana sih nenek moyang kita itu hidup, di zaman mana sih Soekarno itu hidup, di Ponorogo itu hidup gitu ya. Dan tiap periode teknologinya berbeda, budayanya juga berbeda, cara pikirnya juga berbeda, segalanya itu berbeda gitu. Gak mungkin ya, contohnya kalian ini ya, saya lahir tahun 2005 2004 dan saya hidup di periode zaman kolonial. Ya itu gak nyambung ya, itu gunanya periode sejarah itu untuk menyambungkan juga. Nah, ini kita next ke slide berikutnya ya. Ini wajib dicatat di buku catatan kalian. Tujuan periodisasi sejarah. Ada 3 tujuannya. Yang pertama, melakukan penyederhanaan. Yang kedua, memudahkan klasifikasi dalam ilmu sejarah. Dan yang ketiga, mengetahui peristiwa secara kronologis. Nanti ini kita akan jelaskan apa itu maksudnya secara kronologis. Jadi melakukan penyederhanaan tuh gini ya. Orang yang hidup di zaman Hindu-Buddha itu dimulai dari tahun 1 Masehi sampai tahun kurang lebih 1400. Dan gak mungkin eh, dari apa, kerajaan Kutai sampai kerajaan Mataram kuno sampai Majapahit dituliskan terus ngajak jarak, pasti itu panjang. Nah, kita sederhanakan dari zaman kerajaan Kutai sampai zaman Majapahit contohnya, itulah zaman Hindu-Buddha ya.
Sama halnya dengan zaman Islam. Di zaman kolonial contohnya Belanda masuk tahun 1603 ya, mulai masuk ke Nusantara. Pada awalnya mereka nggak langsung ngejajah, pasti berdagang dan mereka itu mulai mengeksploitasi itu tahun 1700 ya. 1700 sampai tahun 1750 Belanda mulai mengadu domba kita. 1750 sampai 1800 kerajaan di Nusantara itu tunduk. Tahun 1800 sampai 1900 Belanda mulai dapat menguasai Nusantara secara politik. Itu kan banyak peristiwa-peristiwanya kalau dijabarkan satu-satu. Nah, kita dari tahun 1600 sampai tahun 1900 itu disingkatkan jadinya apa? Zaman kolonial. Nah, itu melakukan penyederhanaan. Jadi kalau ditanya nih ya, kalau zaman kolonial tuh ada apa aja sih? Wah, banyak. Zaman kolonial Belanda masuk, Belanda mengadu domba tahun 1700 dan tahun sekian. Nah, mulai tahun 1800 sampai tahun 1900 Belanda mulai dapat menguasai kita. Itu adanya semua peristiwa itu dari rentang 1600 sampai 1900 itu pada periode zaman kolonial. Itu melakukan penyederhanaan ya. Jadi udah kebayang gimana gimana sih zaman kolonial itu periodenya? Oh, seperti itu. Tapi kalian juga harus tahu sejarahnya ketika zaman kolonial itu periodenya seperti apa gitu ya. Nah, eh, memudahkan klasifikasi dalam ilmu sejarah. Nah, jadi klasifikasi itu maksudnya kayak gini ya. Ada zaman prasejarah, zaman Hindu-Buddha, zaman Islam, zaman kolonial, dan seterusnya itu klasifikasi. Klasifikasi itu sama halnya dengan mengkategorikan ya. Gak mungkin ya kalian yang hidup di zaman reformasi, kalian itu diklasifikasi hidup di zaman prasejarah atau di bara raju gitu tentunya. Itu klasifikasinya. Kalau misalnya gak ada istilah zaman gak ada klasifikasi, itu para sejarawan dan juga masyarakat umum bakal bingung gitu. Contohnya kalau orang-orang ketika mereka masih bercocok tanam, masih berburu ya, masih meramu, masih belum pakai belum pakai baju seperti ini, kalau gak ada istilah zaman periode prasejarah, mereka bingung gitu ya. Zaman apa gitu ya? Apa bedanya dengan zaman kita? Nah, itu diklasifikasi, itu pemberian nama supaya apa? Supaya balik lagi memudahkan dalam melakukan penyederhanaan. Nah, ini yang ketiga, mengetahui peristiwa secara kronologis. Nanti kita akan jelaskan yang itu maksudnya apa sih secara kronologis itu. Dan kita next ya. Nah, langsung kita belajar tentang kronologi sejarah itu apa. Kalian bisa lihat di depan kalian. Artinya, kronologi sejarah ini adalah catatan-catatan kejadian atau peristiwa sejarah yang diurutkan sesuai dengan waktu terjadinya. Atau Bapak bacakan definisi yang di LKS ya. Bagi yang punya LKS, kalian boleh buka halaman 6. Ini halaman 6. Yang pertama, Bapak bacakan langsung aja ya. Kronologi adalah ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa sejarah sesuai dengan urutan waktu terjadinya dari awal hingga akhir. Maksudnya gini, sejarah itu bersifat berkesinambungan. Jadi nggak ada gini ya, di dalam sejarah itu gini. Nggak ada Indonesia merdeka tahun 1400, contohnya kayak gini. Indonesia merdeka tahun 1945, 17 Agustus 1945. Ya. 1 tahun kemudian, berdasarkan fakta sejarahnya, kalau dalam kronologi sejarah, 1 tahun kemudian itu Belanda mulai masuk ke negeri kita untuk merebut kembali kemerdekaan itu. 1 tahun kemudian itu tahun 1946 ya. Itu namanya kronologi sejarah. Jadi 1945, 1946, 1947 peristiwanya beda-beda, berkesinambungan. Nah itu tapi harus sesuai dengan fakta sejarahnya. Jadi nggak ada kayak gini. Tahun 1917 apa sih tahun? Tanggal 17 Agustus 1945 Insinyur Soekarno memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. 1 tahun kemudian
dinosaurus mulai menduduki bumi dan orang-orang manusia purba mulai lulumpatan huwa. Itu kan nyambung kayak gitu. Itu kalau itu fungsinya kronologi, jadi harus nyambung. Nah, contohnya lagi, kalian Bapak kan udah ngasih tugas ya ke kalian dari masa sejarah kalian dari masa SD, SMP, sampai sekarang SMA ya. Kalian lahir tahun 2004 ataupun 2005, mulai masuk SD ya, mulai masuk SMP, dan mulai SMA sekarang. Gak mungkin atuh kalian lahir tahun 2005 ojo jeblok langsung aku langsung udah pakai seragam SMA kargo goakan kan. Itu gak nyambung, itu kronologi sejarah, dan sejarah ini harus bersifat kronologis yang artinya apa? Harus nyambung sesuai tahunnya. 1945 kejadiannya seperti itu, 1946 kejadiannya seperti itu juga. Nah, nanti Bapak akan kasih tahu contohnya kayak gimana ya. Oke, di slide berikutnya. Ya, ini. Ini contohnya ya, contoh dari kronologi sejarah masa revolusi fisik disebutnya ini. Tahun 1945 kemerdekaan Republik ya, Republik Indonesia. Tahun 1947 agresi militer Belanda 1, 1948 agresi militer Belanda 2, dan tahun 1949 pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda. Bapak akan bacakan lagi ini ya. Dalam sejarah, kronologi diperlukan agar tidak terjadi anakronisme sejarah dalam tanda kurung anakronisme kronisme KRONISME. Kronologi diperlukan agar tidak terjadi anakronisme sejarah dalam tanda kurung ketidakcocokan dengan zaman tertentu. Gak cocok dengan zaman tertentu. Jadi maksudnya kayak gini. Ini kan zaman sejarah 45 sampai 49 itu sejarah masa revolusi fisik. Di zaman ini tuh udah ada yang namanya senjata api. Orang-orang sudah berpikir berbeda dari zaman kolonial. Nah, itu salah satu fungsinya. Jadi kronologi sejarah itu mencocokkan zamannya gitu. Biar cocok gitu. 45, 47, 48, 49. Kayak timeline lah. Ibaratnya itu kronologi sejarah. Kronologi itu namanya gitu ya. Nah, itu dia. Kalian pasti paham lah, dan ini mah kan gampang soalnya. Nah, ini adalah salah satu contoh kronologi sejarah lebih lengkapnya lagi ya. Dari masa Kutai Tarumanegara sampai sekarang gitu. Dari tahun 0, 0 Masehi sampai sekarang. Sekarang itu ya zaman sekarang gitu sama masa reformasi. Itu kalian bisa lihat dari tahun 0 masa Kutai Tarumanegara. 600 kemudian masa kerajaan Sriwijaya dan Singasari. Ya, dan kemudian tak loncat ke tahun 1300 masa Majapahit. Nah, langsung tahun ke 1500. Nah, di sini Hindu-Buddha mulai pudar ini ya, kecuali di Bali ya. Masa kerajaan Islam ini kronologi sejarah itu bisa dilihat dari tahunnya aja gitu. Dari tahunnya, tapi tahun itu harus sesuai dengan peristiwa yang terjadi gitu. Jangan sampai kayak gini. Tahun 600 masa Sriwijaya Singasari loncat ke tahun 1300 zaman Nippon. Masuk akal ya tanggahananya. Jadi harus dilihat dari fakta lagi, kita teliti faktanya lagi ya. Dan itu harus bermain logika juga kalian juga. Ya. Ya kata Bapak Bapak kan sudah sampaikan tadi kalian lahir tahun 2004 ya. Masuk SD kurang lebih mungkin tahun 2007 ya. Gak mungkin tahun 2000 dari tahun 2004 terus kalian 2007 kalian tegas nikah. Ya, ya itu kan nggak mungkin. Tapi kalau misalnya sesuai dengan fakta sejarahnya kan ya itu ya boleh-boleh saja gitu ya. Tapi kalau rata-rata kan kalian fakta sejarahnya kalian lahir tahun 2004 ya, 2010, 2007 ataupun 2010 gak tahu berapa tahun berapa lah kalian masuk ke, pokoknya mah harus sesuai dengan apa fakta sejarahnya gitu ya. Gitu. Mau kalian tahun 2010 masa kalian SD nikah ya kalian tulis itu sejarahnya. Itu aku menikah ketika ya nggak mungkin menikah SD. Aku masuk SD ketika aku umur 10 tahun ya.
dan aku masuk SMP ketika aku berumur 12 ataupun 13 tahun. Ya, aku masuk SMP. Tapi kalau kalian masuk SMP-nya umur 14 tahun bukan umur 13 tahun, ya tulis sesuai dengan itu, tapi harus nyambung ya sesuai fakta kejadiannya gitu. Nah, itulah contohnya kronologi sejarah. Tujuannya kronologi sejarah eh, agar penyusunan peristiwa sejarah tidak tumpang tindih dan rancu. Maksudnya jadi tepabaliut lah inti nama gitunya tujuan kronologi sejarah. Nah, ini Bapak sampai sini dulu ya. Jadi Bapak untuk pertemuan kali ini sudah menyampaikan tentang periodisasi, tentang kronologis, tinggal ada lagi ini, diakronik dan sinkronik ya. Habis belajar tentang konsep sejarah itu apa dan Bapak harapkan kalian itu mengerti. Nanti kita akan loncat belajar tentang masa yang nama itu prasejarah, masa terbentuknya bumi gitu, masa teori evolusi dan lain-lain. Itu bakal seru dan karena bakal ada video-videonya gitu ya. Bapak akan sertakan videonya. Nah, kalian Bapak himbau jangan lupa isi absen di Google Classroom ya, meskipun kalian kuota ngesti 3 MB ataupun 2 MB isi we absen gitu ya, absensi dengan mengklik komentar hadir dan lain-lain. Jangan sampai gak lupa absen. Kalau misalnya gak lupa kalian sebenarnya mengerjakan tugas tapi gak absen, ya Bapak juga bingung gitu, kalian itu benar-benar hadir atau enggak tuh ya. Dan terima kasih ya anak-anak sudah menyaksikan. uh, Kalian harap tulis apa yang telah Bapak sampaikan di buku catatan kalian. Dan sampai ketemu dengan pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Om Swastiastu. Salam. Bye.